Kabar gembira akhirnya datang juga. Perusahaan Listrik Negara atau PLN segera menurunkan tarif listrik untuk beberapa golongan pelanggan non-subsidi. Penyesuaian tarif listrik non-subsidi merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tujuannya untuk membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi. Penyesuaian tarif akan berlaku selama 3 bulan dalam periode Oktober sampai Desember 2020. Kebijakan tersebut mendapat berbagai tanggapan. Penurunan tarif listrik dinilai menjadi wujud pengorbanan PLN yang bisa berdampak baik bagi perekonomian. Namun sekaligus memberi tantangan, PLN perlu melakukan sejumlah efisiensi menjaga kondisi keuangan perusahaan. Terkait dengan hal ini, langkah-langkah yang harus dilakukan PLN adalah bagaimana PLN bisa melakukan efisiensi di internal. Mau tidak mau mereka harus melakukan efisiensi, seperti misalnya untuk mengurangi pembangkit-pembangkit yang menggunakan tenaga solar ataupun diesel, mengganti dengan pembangkit yang menggunakan tenaga batu bara maupun dengan pembangkit tenaga gas. Ya, di tengah kebijakan pemerintah menurunkan tarif listrik, kinerja PLN sempat menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi 7 DPR Mulan Jamila sempat menyoroti utang PLN, meski angka yang disebutkan Mulan lebih tinggi dari catatan PLN. Dengan kondisi keuangan seperti ini tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat ya Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan kondisi seperti ini, bisakah PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan tarif listrik kepada masyarakat? Karena dalam situasi demikian, PLN mengaku tetap siap menjalankan kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif listrik tegangan rendah dari semula Rp1.467 per kWh menjadi Rp1.445 per kWh. Tim Liputan Kompas TV. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut dengan Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN yang sudah bergabung bersama Kompas TV via daring. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam Mbak Citra. Oke, Pak Bob, ini kabar gembira sebenarnya untuk pelanggan non-subsidi ya, tarif listrik. Sebenarnya bagaimana nanti implementasinya selama 3 bulan nanti? Ya, implementasinya kan berlakunya mulai 1 Oktober sampai dengan Desember 2020. Kita PLN menyambut gembira dan siap untuk melaksanakan ini. Kan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan ini adalah merupakan mekanisme daripada adjustment tarif yang telah diberlakukan dan dibekukan sebenarnya dari tahun 2017. Jadi selama 2017 sampai 2020 sampai dengan Oktober nanti itu kan tetap. Malah ini diturunkan kembali untuk tarif golongan tarif yang segmen tegangan rendah yang itu terdampak itu sebanyak 7 segmen tarif. Akan disesuaikan lagi nanti begitulah ya? Iya, betul. Oke. Pak Bob, kalau misalnya dilihat dari kontribusinya, berapa banyak sih nanti pelanggan yang dapat keistimewaan penurunan tarif ini, lalu kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap kinerja PLN? Jadi terdampak itu sekitar 17,4 juta pelanggan. Jadi nanti pada Oktober karena kita pelanggan kan nambah terus, ini bisa sampai 17,5 juta pelanggan yang akan menerima daripada penurunan tarif ini. Tarif yang golongan rendah ya Mbak ya. Jadi yang kita laksanakan nanti mulai pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Pengaruhnya besar terhadap pendapatan PLN? Tentu saja pengaruhnya paling-paling PLN ada sedikit kekurangan daripada pendapatan diakibatkan ada ini pengurangan ini. Tetapi itu bisa kita recover. Pertama dengan tentu saja efisiensi yang ada yang diakibatkan ada beberapa efisiensi dari mix-nya daripada bahan bakar dan sebagainya itu kemudian kita lakukan efisiensi dalam bidang lain sekaligus kita meningkatkan program pemasaran kita. Oke, nah tapi begini sih Pak Bob, di tengah ada program yang ini yang memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan daya beli masyarakat begitu kan. Tapi kan kita tahu kemarin itu DPR juga menyoroti kinerja dari PLN. Dengan adanya kebijakan yang baru ini dan harus diikuti oleh PLN, seberapa besar nanti pengaruhnya terhadap kinerja PLN? Jangan dijawab dulu Pak Bob, kita masih akan segera melanjutkan dialog kita. Dan saudara jangan kemana